Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maya Nabila Arianto dari kelas 9 nomor absen 17. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai paradigma sosiologi. Apa sih paradigma itu? Pengertian paradigma sendiri adalah cara pandang ilmu pengetahuan dalam melihat sebuah realitas sosial. Menurut George Reiser, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berparadigma ganda. Artinya, sosiologi memiliki paradigma lebih dari satu. Ada 3 paradigma sosiologi. Yang pertama ada paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ini dikemukakan oleh Emil Durkheim dalam bukunya yang berjudul The Rules of Sociological Method pada tahun 1895 dan Suicide pada tahun 1897. Selain Emil Durkheim, ada juga Karl Marx dan tokoh-tokoh lainnya. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial adalah suatu hal yang nyata yang terjadi di sekitar kita dan dapat mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu. Hal-hal yang bisa mempengaruhi kita itu bisa berupa ide, bisa berupa benda, bisa berupa konsep, bisa berupa agama, bisa berupa norma, dan masih banyak lagi. Nah, paradigma fakta sosial ini melahirkan teori-teori baru. Yang ada teori fungsionalisme struktural, ada teori konflik, ada teori sistem, dan ada teori sosiologi makro. Lalu contoh kegiatannya adalah Hadi melaksanakan sholat karena itu adalah kewajiban dia sebagai seorang muslim. Itu merupakan contoh dari paradigma fakta sosial. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial sendiri dikemukakan oleh Max Weber dalam karyanya yang berjudul Tindakan Sosial atau Social Action. Menurutnya, definisi sosial adalah uraian terkait tentang manusia sebagai individu dan kelompok yang aktif dalam lingkungan sosialnya. Paradigma ini menekankan betapa pentingnya memahami makna yang melekat dalam tindakan sosial individu menurut perspektif dan subjektif mereka. Paradigma definisi sosial juga melahirkan teori-teori baru, yaitu ada teori interaksionisme simbolik, ada teori aksi, dan ada teori fenomenologi. Lalu, ada contoh kegiatannya juga, yaitu seorang pengemis yang berpenampilan menyedihkan dengan berniat untuk mencari simpati atau menarik perhatian orang lain. Itu merupakan contoh paradigma definisi sosial. Lalu kita bahas yang ketiga, ada paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ini dikemukakan oleh B.F. Skinner. Awalnya dia itu ingin menerapkan prinsip psikologi aliran behaviorisme dalam sosiologi di karyanya yang berjudul Beyond Freedom and Divinity. Paradigma perilaku sosial ini memusatkan tentang hubungan antara individu dan lingkungannya dengan menggunakan konseptual bahwa individu sebagai faktor sosial itu memiliki kebebasan. Paradigma ini juga melahirkan teori-teori baru, yaitu ada teori pertukaran atau exchange, dan ada teori behavioral sociology. Contoh kegiatannya adalah Zulkifli berangkat ke sekolah pagi-pagi karena ia ingin melaksanakan piket agar ia tidak dihukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai paradigma sosiologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.